Cara merdeka dari dosa adalah menjadi hamba Tuhan. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada kesempatan hari ini, menyambut perayaan kita besok untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita akan membahas tema kemerdekaan. Para pahlawan dan tokoh-tokoh kemerdekaan mengorbankan banyak hal termasuk nyawa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Fakta menarik bahwa meski bangsa Belanda menjajah Nusantara ratusan tahun, tetapi bahasa Belanda tidak melekat di bangsa Indonesia. Beda dengan Singapura yang dijajah Inggris selama sekitar 100 tahun. Lebih singkat daripada Belanda menjajah Nusantara. Tetapi di Singapura, bahasa Inggris menjadi bahasa nasional mereka. Hal ini karena orang Belanda tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan atau bahasa dalam urusan perniagaan. Kurikulum pendidikan bahasa Belanda hanya ditujukan pada orang-orang Eropa saja. Setelah Belanda datanglah Jepang, yang pada awalnya membawa kemerdekaan kita dari Belanda. Tetapi perjuangan kita belum selesai, dan penjajah Jepang lebih kejam. Dalam masa 3,5 tahun, kurang lebih 4 juta orang menjadi korban nyawa kekejaman mereka. Teman-teman, layak kita mengambil waktu bersyukur dan mengheningkan cipta berterima kasih kepada pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan. Sungguh pengorbanan yang besar dari mereka yang boleh Tuhan pakai untuk memberikan kemerdekaan kepada kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa sungguh kita sudah hidup sebagai orang merdeka? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dimerdekakan karena mengetahui kebenaran. Mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Namun mungkin ada yang bertanya, apa itu kebenaran? Memang sulit menentukan apa yang benar di zaman now, di mana banyak hal yang terbalik-balik dan tidak dapat dipercayai. Sejarah dapat berubah, pengetahuan dapat diupdate, tetapi hanya satu hal yang tetap sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini tercatat dalam Alkitab di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, bukan hal mudah untuk mempertahankan sesuatu dalam hal yang lama. Tapi sungguh puji Tuhan kita, bahwa Alkitab yang Anda pegang sekarang, ada Alkitab yang sama isinya sejak 2000 tahun yang lalu. Pastinya ini karena kuasa dan kehendak Allah, dan bukti nyata bahwa kita bisa dan seharusnya berpegang pada kebenaran yang konstan ini. Sebagai contoh terkait yang mungkin kontroversial saat ini, tetapi kebenaran dalam Alkitab jelas dan haruslah kita pegang. Tertulis bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambarnya, dan Allah menciptakan manusia jelas, seorang sebagai laki-laki dan seorang yang lain sebagai perempuan. Jadi hanya dua tipe. Jadi tidaklah kebenaran perihal gender non-binary atau gender queer yang menyatakan dirinya bukan seorang laki-laki ataupun bukan seorang perempuan. Ada satu ayat lagi dalam Alkitab yang menyatakan firman Tuhan adalah kebenaran, yaitu di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita dan karena kebenaran dalam firman, maka kita dimerdekakan. Hal selanjutnya yang pasti kita perlu tahu adalah bagaimana mengisi hidup setelah kita merdeka. Sama seperti negara kita yang membangun negeri ini dengan berbagai infrastruktur seperti jalan-jalan raya atau jalan tol lintas provinsi atau kereta api, juga pelabuhan ataupun bandar udara. Termasuk juga membangun sumber daya manusia dengan program wajib sekolah 12 tahun, yaitu sampai tingkat SMA. Nah,
kita pun perlu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang membangun, yaitu membangun rohani dan memperdalam iman kita. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup sebagai orang merdeka, bukan sebagai orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Dalam Galatia 5 ayat 13 bisa kita baca, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih." Teman-teman, orang merdeka bukanlah orang yang bisa hidup semau-maunya, hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri. Akhirnya berujung pada dosa. Dan dosa membuat orang tidak merdeka, tapi kembali hidup menjadi hamba dosa, yang ujung-ujungnya adalah maut. Teman-teman, adalah fakta dan suatu kebenaran bahwa di dunia ini kita adalah seorang hamba, yang artinya seorang yang dipimpin atau melakukan kehendak seorang tuan. Nah, tinggal pilihan kita, siapa yang Anda izinkan menjadi tuan itu? Apakah Tuhan ataukah dosa? Dengan kata lain, si jahat. Anda tidak bisa netral, sama seperti Anda tidak bisa menghentikan waktu ataupun usia Anda. Kehidupan kita berjalan terus, entah kita mau ataupun tidak. Sama halnya tidak ada hal netral perihal iman. Jika tidak mau menjadi hamba Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan yang pastinya terbaik untuk kehidupan Anda, masih seringkali tidak sesuai dengan keinginan badan kita yang maunya enak dan nyaman, maka Anda menjadi hamba dosa. Hamba dosa ini memang enak dan nyaman untuk badan, tapi ingat, kenikmatan ini hanya sementara, dan kita akan membayar yang lebih mahal daripada yang kita dapat. Dan dosa pasti berujung pada maut. Kita seperti sedang lomba tarik tambang, teman-teman. Jika kita diam saja, pastilah kita kalah. Maka bersama Tuhan, kita harus berjuang dengan segenap kekuatan. Hal ini dituliskan oleh Rasul Petrus dalam suratnya berikut ini. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Teman-teman, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pilihan-pilihan kita. Apakah itu kehendak diri kita sendiri untuk menyenangkan keinginan duniawi? Atau kita mau belajar untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan? Semoga Roh Kudus menguatkan Anda, membuat Anda semakin rindu dan intim bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka dan selamat hidup sebagai orang yang merdeka. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.